Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe, Rabu 5 Juli 2023. Sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari sejenak kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kita. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan pujian berikut ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kasih setiamu yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami diberikan waktu dan kesempatan boleh menikmati indahnya hari yang Engkau nyatakan bagi kami. Dan di malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama, menjadi penguatan bagi kami dalam menapaki hidup yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Ya Tuhan, juga hamba-Mu yang akan membacakan dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Mampukan ya Tuhan, agar hamba-Mu boleh memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di malam hari ini dari Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah." Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sungguh kita bersyukur ada waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan nyatakan bagi kita menikmati hidup kasih karunia Tuhan di dalamnya. Lewat pembacaan kita di malam hari ini, kita dituntun tema faedah hikmat. Faedah hikmat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, hidup terlalu sayang ketika kita lalui begitu saja. Sebab hidup bukanlah pilihan. Saat kita menjalani hidup ini, terkadang manusia itu melakukan pilihan. Ingat bahwa hidup ada karena Tuhan yang mengizinkannya. Lalu bagaimana supaya hidup ini tidak sia-sia begitu saja? Ya tentu, kita harus merespon hikmat secara tepat. Sebagaimana dalam pembacaan kita di malam hari ini, lewat Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima, di situ Salomo memberikan pengajaran yang membuat hidupnya berguna atau berfaedah, sehingga hidupnya memiliki tujuan. Yang pertama, bahwa ia memperhatikan firman Tuhan, sebab firman Tuhan memberikan hikmat baginya. Yang kedua, ia rajin berdoa. Ia rajin berseru, bahkan senantiasa berdoa supaya beroleh pengertian dan kepandaian. Dan yang ketiga, ia bersedia bersusah payah untuk memperoleh hikmat itu sendiri. Bahkan seperti orang yang sedang mencari perak dan mengejar harta yang terpendam. Jadi hikmat tidak selalu mudah untuk didapatkan. Hikmat itu harus dicari. Begitulah proses yang dialami manusia supaya dapat tiba pada tujuan, yaitu beroleh hikmat itu sendiri. Nah, hikmat dalam Alkitab adalah kemampuan orang untuk mengikuti kehendak Allah, di mana kemampuan tersebut berasal dari Allah sendiri. Hikmat demikianlah yang memberikan pengertian, takut akan Tuhan, dan mendapat pengenalan akan Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, situasi inilah yang mencerminkan kehidupan orang yang bersekutu dengan Allah. Dalam persekutuan dengan Allah, manusia tahu cara menyembah Allah dengan benar dan memiliki kesaksian tentang kehidupan yang mengasihi Tuhan setiap saat.
namun sangat disayangkan. Tidak banyak orang yang mau bersusah payah agar ia memperoleh hikmat. Dapat kita lihat dari kehidupan sehari-hari. Ketika orang-orang tidak beruntung, maka ia mempersalahkan Tuhan. Ketika ia menderita, ia memaki-maki Tuhan. Sungguh banyak pergumulan-pergumulan yang seperti itu. Ketika dihadapi oleh pergumulan-pergumulan, ia dengan berbagai alasan menyalahkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang ia hadapi. Tetapi sebagai orang yang beriman, mestinya kita tahu manfaat hikmat dan bagaimana merespon hikmat itu dengan tepat dan benar. Sehingga hidup kita lebih bermakna dan mencerminkan Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu serta saudara-saudari, hiduplah berhikmat. Lakukanlah kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu, sehingga Tuhan senantiasa memberkati kehidupanmu, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita untuk senantiasa menolong kita melakukan firman-Nya. Amin firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama di malam hari ini, mari sejenak kita dengarkan pujian berikut ini. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Mari kita berdoa, kita satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Bersyukur buat waktu dan kesempatan Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu yang masih kami dengarkan bersama hingga pada saat ini. Kiranya ya Tuhan, lewat firman-Mu yang boleh kami dengarkan di malam hari ini,
senantiasa menjadi penguatan bagi kami. Nyata bahwa betul-betul hikmat yang asalnya daripadamu senantiasa menolong menopang kami dalam menapaki hidup yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Juga ya Tuhan, di malam hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan masih senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kekuatan boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Terus ya Tuhan, lanjutkan kasih-Mu, penyertaan-Mu bagi kami semua dalam pekerjaan, usaha yang kami tekuni. Engkau senantiasa memberkati ya Tuhan. Engkau senantiasa menolong kami, menjauhkan kami dari segala macam mara dan bahaya dalam menjalani kehidupan kami. Tuhanlah yang akan senantiasa menolong. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Juga ya Tuhan, kami mendoakan bagi orang-orang yang dalam kelemahan tubuh, secara khusus bagi anggota jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau senantiasa memberkati mereka, pulihkan dari sakit penyakit yang mereka alami, sembuhkan ya Tuhan, agar lewat kuasa kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi mereka, mereka boleh memperoleh kesembuhan di dalamnya, pulih kembali, dan boleh melanjutkan kehidupan yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi mereka dengan kekuatan yang asalnya daripadamu. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Juga bagi segenap anggota jemaat Tuhan yang dalam kedukaan, Engkau senantiasa menopang mereka, menolong mereka ya Tuhan. Hiburkan dari rasa duka yang mereka alami, agar sekiranya penghiburan yang sejati yang asalnya daripadamu nyata bagi mereka, sehingga di tengah-tengah duka cita yang mereka alami, senantiasa mereka terus berpengharapan dan hikmat-Mu senantiasa nyata bagi mereka. Ya Tuhan, ajak kami semua untuk menjadi saluran penghiburan bagi mereka yang berduka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Juga ya Tuhan, bagi segenap anggota jemaat-Mu, Engkau senantiasa memberkati hidup dan kehidupan mereka. Engkaulah yang akan senantiasa menolong, memberikan mereka kekuatan di dalamnya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Di malam hari ini kami akan beristirahat. Engkaulah yang akan senantiasa menopang menolong kami dalam peristirahatan, sehingga dalam peristirahatan kami ini di malam hari ini kami boleh lalui dengan penuh pertolongan yang asalnya daripadamu, sehingga esok pagi Tuhan boleh membangunkan kami dengan penuh kekuatan baru, kekuatan yang asalnya daripadamu, dan kami boleh melanjutkan kehidupan yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Pemerintah kami, Tuhanlah yang akan senantiasa memberikan hikmat kepadanya, agar boleh menjalankan roda kepemerintahan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, sambut sempurnakan syafaat kami ini. Sebab sesungguhnya kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah sabda dan doa malam di malam hari ini. Selamat beristirahat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Firman-Mu siang